berubah dan berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk penyertaan pimpinan dan pembelaan Tuhan untuk hidup, untuk nafas, untuk kesehatan dan segala kecukupan di dalam kebutuhan keperluan kami. Bahkan lebih dari itu, kami juga akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika nanti kami keluar dari ruangan ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Satu kemurahan Tuhan saya boleh melayani, dan especially saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus tentunya yang mengundang saya. Tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita untuk sementara, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, saudara. Satu ayat dulu saja yang penting. Nanti kita akan masuk di dalam ayat-ayat yang lain. Kalau saudara berkenan, mari kita akan baca bersama-sama. Kita buka kebenaran firman Tuhan, yaitu Matius 9 ayat yang ke-21 saja, ya. Matius 9 ayat 21, kalau saudara sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. That's it. Kadang kita mempersiapkan doa kita sebegitu rupa, bahkan sebegitu ribet. Artinya bahwa kita lupa sesuatu, the most important thing, yang seharusnya itu ada di dalam persiapan itu. Persiapan untuk berhadap-hadapan, atau persiapan untuk menemui, atau sesuatu yang sifatnya koneksi, connection. Nah, ini yang seringkali menjadi kendala di dalam kehidupan kita. Kita hanya datang kepada Tuhan ketika memang kita perlu, atau kita datang kepada Tuhan karena tidak ada jalan yang lain, atau kita datang kepada Tuhan karena memang itu menjadi satu rutinitas gitu. Tapi percayalah, di atas itu semua memang itu baik, tapi ada sesuatu yang jauh lebih essential di dalam hidup ini. To prepare, ya, your heart itu, saudara. Amin, saudara. Your heart. Persoalan Tuhan jawab kita itu absolute, pasti. Ya. Kalau dia jawab kita, berarti dia memberkati kita. Kata lainnya. Kata dia bilang tunggu, ya, kalau tunggu berarti dia juga pelihara kita, loh, saudara. Amin, saudara. Tapi kalau dia bilang tidak, dia juga bukan hanya memelihara, tetapi dia juga memperhatikan kita. Jadi 3 kata itu tidak ada satupun yang salah. Semuanya itu menguntungkan kita. Satu hari ketika Abraham itu percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan for your own good. Itu kata yang baik. Kalimat yang baik untuk kebaikanmu juga. Amin, saudara. Ya. Kalau Anda kembalikan, ya memang untuk kebaikan Tuhan, enggak juga sih. Tuhan bilang without you, I can live. Halo, I can live. Oleh sebab itu ada yang bilang bahwa bumi ini sudah berjuta-juta, bertriliun-triliun tahun. Tapi Alkitab hanya melihat dari satu sisi yang sederhana bahwa 6 tahun saja dari pencipta, atau 6 hari saja.
dari bagaimana penghitungan itu dimulai. Dan kita sudah masuk di zaman akhir. Orang bilang bahwa Yesus itu masih datang lama. Who told you? Coba berikan tentang ayat Alkitab yang mengatakan bahwa dia itu akan lama lagi datang. Tapi ayat Alkitab juga merujuk bahwa dia tinggal sebentar atau sedikit lagi dia akan datang. Saya dengar hari ini atau kemarin bahwa produk daripada Indonesia sudah diboikot oleh Israel dan juga Amerika. Because Indonesia curse. Ya. Ini hanya merujuk tentang akhir zaman, how difficult, betapa nanti akan sukar. Alkitab katakan di zaman akhir, hari-hari akhir, itu ada penderitaan dan kesukaran. Terus kita bilang, gitu. Saya mau katakan buat Anda, kalau saya dan Anda sama seperti wanita ini, dia mempersiapkan hatinya dengan baik. Kenapa demikian? Karena kok tiba-tiba dia bisa ngomong gitu. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Siapa yang yang mendengar hati? Siapa yang bisa memperhatikan hati? Siapa yang bisa menilai hati? Hanya Tuhan yang lihat. Oleh sebab itu Jesus itu represented God actually. Dia adalah Tuhan. Jadi kalau ada ayat tertulis bahwa he was gitu ya, asleep gitu ya, itu menandakan bahwa manusianya yang tidur, manusia Yesus. Sama seperti Anda melihat kok Tuhan mati, manusia Yesus itu yang mati. Ya Tuhan gak akan pernah mati, saudara. Oleh sebab itu salah kaprah dari banyak kepercayaan di luar sana yang berkata kok Tuhannya orang Kristen mati. Yang enggak, manusia daripada Yesus. Kita harus juga ingat bahwa he is 100% human being and 100% God. Oleh sebab itu ketika dia berkata kok kenapa dia ditinggal oleh Tuhan Allahnya, manusia Yesus yang bilang itu ya, bahwa penderitaan itu, lapar itu, sakit itu dirasakan oleh manusianya Yesus. Tapi kita, saya dan Anda adalah orang-orang juga yang merasakan menjadi manusia. Kita mengalami penderitaan, masalah, persoalan. Tetapi manusia Yesus mengajar kepada kita bahwa kalau kita sabar, kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, Alkitab bilang He exists, Dia ada. Amin, saudara. Banyak hal yang membuktikan Yesus ada. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari ini, istri saya ada di sini. Saya berani untuk berkata bahwa berani dengan berani, walaupun orang menilai, ya, itu kan orang berdoa tidak dijawab Tuhan. Enggak. So amat itu orang enggak juga sih. Karena Alkitab mendukung. Kalau kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Saya enggak bilang bahwa saya dekat, intim ya, akrab dengan Tuhan. Tapi kalau kita, berarti saya dan Anda, coba dekati Tuhan dengan baik. Coba bergaul dengan Tuhan, ya. Dan pergaulan kita itu harus lebih tinggi nilainya, hakikatnya daripada bergaul dengan manusia. Coba Anda nilai aja sendiri. Anda nilai hidupmu bagaimana? Kan pasti ada penilaian itu, ya. Dengan jujur Anda bilang gitu, ya. Kalau memang kita salah, introspeksi diri, coba, ya. Dan Alkitab menulis bahkan setidaknya 2 ayat yang mengatakan bahwa saya dan Anda menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Halo. Wah, gua mah jauh dari keuntungan. Rumah gua rumah setan. Kalau saya sih nilainya bukan rumah setan, penghuninya setan. Setuju nggak? Nah, iyalah. Kalau di rumah itu masih ada kata-kata busuk, kata-kata menghina, kata-kata makian, cacian, suami istri, orang tua, anak, rumah apa dong itu? Rumah apa dong? Alkitab bilang bahwa dari mulut yang sama tidak boleh keluar kutuk dan berkat. Halo? Ya. Yang diam pasti, iya juga. Ya. Iya. Itu kan ada istri saya. Saya
ditemani juga dengan sahabat saya sepasang suami istri, dan saya perhatikan hidup mereka juga. Istrinya seringkali memperbaiki, istrinya selalu menegur, gitu. Tapi saya lihat tegurannya juga baik, nggak ada kata-kata menghina suaminya, enggak. Jadi saya nilai dia memang suami istri ini juga layak jadi hamba Tuhan. Istri saya juga begitu, dia mendampingi saya lama, ya 34 tahun. Nggak pernah juga ada keinginan untuk cerai, nggak ada, ya. Nggak ada keinginan untuk berpisah, nggak ada. Paling pisah kita lagi tidur, kita pisah. Dalam artian artian saya roh dia kemana, roh saya kemana, gitu. Kita nggak saling ketemu itu di alam roh, gitu ya. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa ternyata kuasa doa itu, ini doa malam ya, kuasa doa itu luar biasa. Setuju nggak, saudara? Iya. Cuma punya satu kata aja, mau apa tidak? Jangan cuman, maaf nih, presiden terpilih kita nih cuman omdo aja, omong doang gitu loh, omong doang. Tapi juga harus belajar bahwa doa itu harus ditekuni. Halo, belum dijawab jangan gampang kecewa, gampang mundur, gampang bilang. Ini ada di IG saya atau di direct message saya. Mudah-mudahan tidak ada orangnya di sini. Mudah-mudahan. Saya sih nggak curiga dengan satupun orang di sini yang bilang begini, Pak, bolehkan ya mundur dari Yesus? Apa sih? Pak, bolehkan ya mundur dari Yesus? Coba pikirkan itu dengan baik. Ini anak Tuhan apa anak hantu gitu? Saya jawab sederhana, kamu tahu jawabnya. Udah itu aja. Kamu tahu, kamu jangan suka bobo yang begini sama saya. Jangan suka pengaruhi saya gitu. Saya bilang kamu tahu jawabnya. Saya mau bilang buat saudara ya, sekali Yesus tetapi Yesus. Nah, ngapain lagi sih? Ada nggak yang sehebat dia? Ayo, I'm asking you. Nggak ada. Yang bisa mengangkut seluruh dosamu ada? Nggak ada. Yang punya hati yang begitu hebat? Nggak ada. Dosa merah seperti kermisi jadi putih seperti salju? Nggak ada. Yang bisa melakukan mujizat? Nggak ada. Yang kalau dari rambut disisir miring sebelah kiri terus jadi tengah biasa itu, ya. Tapi yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, terus Kau pembuat mujizat sejati. Nggak ada. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang bisa sampai ke rumah Bapa tanpa melewati aku. Nggak ada. Amin. Ada nggak? Coba cek. Lihat buku-buku pintar sekalipun. Nggak ada. Only Jesus. Hanya orang-orang yang maafkan saya, yang ya masih keras hati, atau jangan-jangan memang dia belum dengar tentang Yesus itu sendiri. Nah, inti khotbah saya adalah ayo kita berdoa sekarang, bukan hanya buat diri kita, belajar juga doa untuk negara dan bangsa. Supaya tanggal 20 pelantikannya beres. Amin. Saya udah dengar ya percikan-percikan katanya ada begini, ada begitu, tapi saya yakin tetap ujung-ujungnya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, kita berdoa buat rakyat Indonesia juga, pemerintahan yang baru juga. Coba luangkan waktu kita untuk itu. Berdoa juga buat kota kita Jakarta gitu loh, biar mendapatkan pemimpin yang baru, betul nggak? Pemimpin yang baru betul-betul amanah gitu ya. Jadi amanah gitu ya. Jadi yang betul-betul ada orang yang puas, tapi ada yang puasa, jadi nggak puas ya, tapi puas ya. Jadi puas, orang yang puas pasti dia juga bisa berpuasa untuk banyak orang. Dan berdoa untuk saudara-saudaramu. Saya tiap hari itu, pagi, siang, malam, saya doakan untuk keluarga saya, orang-orang yang dekat dengan saya. Saya selalu bilang, Tuhan lindungi, berikan mereka panjang umur, kesehatan tubuh, jiwa dan roh. Keluarga kecil, keluarga inti saya sebut semuanya, saudara ya. Biar mereka dalam lindungan Tuhan.
pelayanan pekerjaan Tuhan, gereja-gereja, bahkan khususnya gereja-gereja juga yang saya layani. Saya doakan untuk itu. Dan saya yakin dan percaya kalau kita berdoa terus, masa iya Tuhan gak kabulkan sih? Amin. Kalau Anda datang terus tiap hari Rabu ya? Ini sebulan sekali ya? Atau tiap minggu? Setiap minggu. Tiap minggu Anda hadir di sini terus. Masa iya batu yang diteteskan dengan air terus nggak bolong? Batu yang begitu besar, apalagi doa kita yang terus saja kita hari terus ya. Dulu kita doa malam, saudara ya. Dulu belum saya full timer, itu masih kerja, saya sudah doa malam. Ternyata banyak mujizat itu terjadi sehingga teman-teman saya pengusaha datang semua itu di hari Rabu ya. Ini ibu kita ini kalau Anda lihat di TV sinetron Anda bisa lihat dia ya. Beda dengan perannya memang cerewet, saudara ya. Tapi kalau sehari-hari dia nggak cerewet, dikasih apa aja, udah pak, udah kenyang pak, udah kenyang. Tapi kalau di sinetron, ya mungkin saja dia memerankan itu. Dia juga tahu 30 tahun yang lalu kami sudah bersahabat, 31 tahun. Dan dia sama-sama dengan kita. Itu saya mulai persekutuan saja dari cuma 2 orang. 2 orang, satu bos saya dikeroyok oleh keluarga saya jumlahnya 10. Dia cuma satu aja sendirian. Terus kita sama-sama, terus kita berikan persembahan yang terbaik. Ya keluarga saya di belakang. Saya bilang kita, terus dia bilang iya gue satu-satunya yang beri di luar keluarga lo. Oh iya. Terus saya yang pimpin pujian, saya nyanyi, saya doa. Itu dari satu orang berkembang, istrinya bertobat, anak-anaknya masuk di dalam Tuhan dari belum punya anak dinubuatkan sedemikian rupa. Tuhan itu benar banget. Ketika roh Tuhan turun ke atas saya, terus tiba-tiba dia berkata, kau akan karuniai satu anak, dan namanya saja dari saya. Terus yang kedua, yang perempuan, namanya juga dari saya. Begitu juga anak-anak saya dinubuatkan begitu hebat, dan juga adik saya, keluarga saya, semuanya saudara. Bahkan istri saya, dan dia bilang kau akan menjadi hamba Tuhan kemana-mana. Saya nggak ngerti hamba Tuhan seperti apa sih ya. Tapi akhirnya saya lihat gitu, bagus. Itu doanya doa malamnya itu tiap hari Rebo sama seperti sekarang. Sekarang hari apa? Rebo atau Kamis? Rebo kan sama. Dan tiap minggu datang. Karena hadirat Tuhan itu begitu kuat, hebat, luar biasa, saudara. Sehingga yang datang itu dari 3 orang, teman berubah jadi 5, 10. Bahkan akhirnya seluruh pengusaha memenuhi itu jalanan. Kompleks itu. Sampai akhirnya nggak muat gitu. Tapi juga ada risikonya gitu. Orang datang cuma mau nubuatan. Jadi kalau Tuhan nggak masuk di saya atau roh Tuhan tidak di dalam saya, terus mereka rasa kecewa gitu. Kadang kan kita udah nangis kan belum tentu juga gitu. Kadang kan saya nggak sempurna mikirin pekerjaan gitu kan, atau dalam keadaan nggak sehat. Tiba-tiba ada aja yang dorongin itu balsem kan tebal juga itu, sudah dia punya kaca, kenalah tulang kering saya gitu, beletak gitu. Terus kan saya bangun, terus saya lihat gitu, dan ternyata ada orang yang melotot sama saya, terus konsentrasi. Nah, saya udah mulai panas gitu, mulai nggak suka. Kenapa? Saya pikir gini, lah Tuhan yang datang biarkan aja gitu. Kadang kan kita nggak tahu apakah di jam yang sama, menit yang sama, nggak tahu juga sudah. Kadang-kadang dia nggak datang sampai jam 12, sampai jam 1, terus dipaksa gitu. Orang dikasih minum, jadi kayak saya didukunin gitu. Hingga akhirnya saya bilang mama saya mau berhenti, udah nggak usah, saya bubarin sudah. Ya, orang yang udah datang itu semua penuh. Dan kenapa sih? Enggak, gue nggak mau didukunin begitu. Oleh sebab itu saya lama nggak mau jadi hamba Tuhan, karena saya tahu yang begini aja udah parah. Gimana terus saya jadi hamba Tuhan? Begitu doain harus sembuh, ya kan? Tuntut harus juga berhasil. Segala utang terus dibayar. Emang saya yang harus bayar kan? Kau sendiri gitu. Ya lama-lama saya punya ketakutan sendiri, udah enggak. Tapi mama saya selalu mimpi tiap hari, selalu dia dengar suara Tuhan, kamu harus jadi hamba Tuhan, jadi gitu. Lama-lama kok jadi hamba Tuhan dipaksa. Mama bilang, karena mama dengar itu, khususkan dia bagi aku. Dan ternyata saya lihat setelah dia pergi ke surga, saya lihat memang kuasa doa itu. Jadi kalau you stay in your prayer, saya yakin dan percaya engkau menjadi manusia yang hidup dalam doa. Bukan manusia saja yang berdoa, tapi yang hidup dalam doa.
Ada apa dengan kuasa Tuhan atau kuasa doa itu? Coba kita lihat kisah Rasul pasal yang ke-7, 17 ayat yang ke-25, saudara ya. Kisah para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-25. So, jangan main-main dengan doa. Amin, saudara ya. Karena doa itu mengandung kuasa ya. Karena urusannya dengan Tuhan. Ketika Anda connect dengan Tuhan, maka segala sesuatu bisa terjadi, saudara ya. Ayo baca sama-sama Kisah para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-25, 1, 2 dan 3. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Hidup dan nafas ya. Coba kita lihat Markus pasal yang ke-7 ayat 34 dan 35. Jelasnya kita juga bisa melihat bagaimana Yesus melakukan ini, saudara ya. Markus 7 ayat 34 dan ayat 35. Mungkin jarang orang baca ayat ini. 1, 2 dan 3. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Tadi kisah para Rasul pasal yang ke-17 katakan seolah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas ya. Anda jangan pernah pikir bahwa seolah-olah kita kehilangan apa-apa. Enggak. Dia memberikan hidup dan nafas. Jadi kuasa doa itu, atau orang yang hidup dalam doa, dia tidak akan pernah kehilangan nafas sekalipun. Oleh sebab itu banyak seringkali sebutan orang kalau doa itu adalah nafas bagi orang yang percaya. Anda tahu bahwa Anda berdoa, Anda tidak akan kehilangan nafas itu. Capek ya? Enggak. Saya pernah uji coba itu 2 tahun, itu 4 jam 15 menit 2 tahun tiap hari. Dan saya nggak pernah kehilangan nafas. Bahkan saya mau katakan buat saudara, jujur, telling the truth, saya nggak pernah dirawat di rumah sakit, saya nggak pernah masuk rumah sakit, saya nggak pernah digotong ke rumah sakit. Saya yakin salah satunya adalah rajin untuk berdoa. Siapa di sini yang jantungan, ya kan? Kalau dapat gaji dipotong suka jantungan itu, saudara. Atau siapa yang merasa bahwa rasa hidupnya kurang, coba sekarang di endorse oleh Tuhan itu sendiri. Belajar coba hidup dalam doa. Coba. Nggak ada satupun tarikan nafas yang hilang, nggak ada. Aduh, gue jadi ngos-ngosan. Aduh, gue nggak jadi capek. Enggak. Anda akan tetap sehat. Ya. Mama saya mengajarkan saya dari umur 4 tahun. Dia selalu bilang, kamu harus berdoa tiap hari. Tahu? Supaya kamu gak kena sakit penyakit, dirawat di rumah sakit, digotong ke rumah sakit, bahkan sampai harus berhari-hari di rumah sakit. Oh, dari umur 4 tahun, Tuhan Yesus, biar saya gak ke rumah sakit, Tuhan Yesus. Karena saya takut tuh, saya lihat darah di rumah sakit, saya lihat suntikan, dan mungkin dalam saya hidup ya, sudah kepala 6 saya, paling 2-3 tuh suntikan masuk ke saya. Itu juga karena terpaksa tanda kutip, seperti di SD SMP harus cacar, suntik cacar. Saya udah lari jauh-jauh, ditarik-tarik, digotong sama tiga guru. Nggak mau, saya udah doa gitu. Ya, guru kan nggak mau tahu. Begitu belum masuk saya udah teriak, wah gitu. Padahal kata guru belum, wah. Ya, paling 2-3. Ya, pernah dulu karena ada sakit, mama saya suka bilang, ayo disuntik aja ke dokter. Nggak mau. Mama bilang bahwa katanya kalau kita dekat sama Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Betul, tapi hari ini coba mama sedikit rubahlah sedikit gitu. Nah, coba kamu, akhirnya ditaruhnya juga dokter pinggir jalan gitu, saudara. Dokter dia nggak kasih saya di rumah sakit, tapi dokter yang di pinggir jalan. Dan anehnya sekali kena suntik sembuh. Terus saya bilang, saya nggak mau disuntik lagi. Ya udah ya. Bahkan waktu kita
kena penyakit COVID-19 tuh 2 kali loh berturut-turut ya. Nggak apa-apa. Saya lihat luar biasa. Bahkan waktu dicek ternyata kita semuanya parah ini, ya. Terus keluarga saya bilang ya udah masuk aja ke rumah sakit gitu. Saya yang bilang enggak usah. Terus mereka bilang kalau terjadi apa-apa enggak ya. Saya juga lihat di TV bagaimana orang mati itu saudara digotong dilempar aja gitu saudara. Saya kadang-kadang lihat ada teman saya punya bapak, terus istrinya telepon, Pak Yohan doain kenapa? Ini suami saya udah meninggal, cuman begini Pak. Saya pikir saya harus bangkitkan dia gitu kan. Jadi saya mau tolak gitu loh. Terus dia bilang bukan Pak, biar saya ketemu Pak di mana suami saya mayatnya. Kenapa? Karena begitu dimasukin ke ambulans, terus anak saya yang perempuan lari, terus buka itu pintu ambulans, ternyata bukan suami saya. Nah, karena saya dapat contoh itu, terus saya doa rame-rame, maka terciptalah doa selama 111 hari waktu COVID, dan sempurna ketika kita berdoa begitu tiap malam ya. Bahkan di dalam kekurangan ya, kita udah nggak punya apa-apa karena saya hanya punya uang tinggal 250.000, 250.000, nggak ada tabungan lagi dengan deposito 0,0000000% gitu, dan tabungan tinggal 250.000. Saya kasih istri saya bilang ini terserah loh. Terus dia bilang bagaimana kita bisa hidup, beli obat segala macam, terserah loh gitu ya. Pokoknya gue kasih 250.000 dan aku yakin dicukupkan oleh Tuhan. Sempat dia cuma liatin saya lama, terus saya bilang saya juga liatin dia. Ini tinggal terakhir. Ayo mujizat Tuhan itu terjadi. Apa? Di COVID lagi parah-parahnya itu tahun berapa? 2020 jadi COVID pertama. Terus kita kena lagi COVID 2022 ya, kena lagi terus. Dan saya lihat Tuhan cukupkan. Hebat. Saya udah pusing, udah gak tahu lagi. Ya dalam 2 hari juga 1 hari setengah udah habis itu. Tapi hebatnya Tuhan, langsung disusul dengan teman saya, telepon saya terus bilang, Pak Pendeta ada cincin Pak Pendeta ditawar orang. Padahal saya jual hampir 1 tahun nggak ada yang beli. Jadi taruh aja di toko emas, dia toko emas. Tapi hebatnya Tuhan, begitu kena COVID di hari kedua saja ada orang yang tawar cincin. Itu nggak masuk akal. Tuhan bilang begini, dia merubah bukan yang biasa, yang luar biasa, yang mustahil juga. Itu pekerjaan Tuhan. Kalau yang biasa sih suruh Pak Lurah, RT juga bisa. Tapi kalau yang begitu, Pak ditawar 100 juta. Waduh, padahal jujur 50 juta saya jual, 30 juta juga saya jual. Dia bilang Pak ditawar 7,5, ya udahlah daripada keluarga saya nggak makan. Ditawar 100 juta. Lagi COVID, orang butuh makanan dan obat, saudara, ada orang yang mau nelen batu. Crazy nggak? Itu crazy. Saya nonton dan saya ngalamin, saudara. Maka itu saya selalu bercerita tentang hal itu. Biar dia tuh nggak marah, biar dia nggak bilang gue udah kasih lo berkat, lo nggak pernah mau saksikan. Itu. Jadi 100 juta, saya langsung 105, saya kasih dia 5 juta, saya ambil tuh 100 juta. Terus dia bilang, tapi maaf Pak Pendeta, apa? Saya pikir berita bohong. Dia bilang hari ini dikirim baru setengah. Aduh, lo mau kirim besok, lusa, minggu depan terserah. Terus besoknya saya kirim lagi ya Pak 50 juta. Amin. Udah kita hidup di dalam COVID, tapi segala sesuatunya beres. Baru mau beli obat segala macam, istri saya dapat telepon. Mereka bilang, Bu, gitu. Ibu Sri, ibu nggak kenal saya, tapi saya kenal ibu. Ibu istrinya Pak Yohan kan? Iya betul, nggak berubah. Terus dia bilang, Bu, saya nih masuk COVID, saya nggak bisa jual kemana-mana ya Bu ya. Oleh sebab itu saya nih baru buka kulineran. Jadi akhirnya rumahan Bu. Jadi nggak sempat di ruko, di tempat. Jadi orang yang pertama daripada nggak pernah diuji coba, kata roh Tuhan katanya Ibu dan Pak Johan aja cobain ya. Wah, Ibu Sri langsung, oh memang kita jago untuk coba-mencoba. Terus dia bilang, Bu kita kirim aja. Nih ya di atasnya. Tahu dia kirim itu untuk 30 sampai 50 orang. Saya pikir dia cuma kasih 1 aja gitu, kotak nasi gitu ya. Ternyata dia kirim 30.
Kita makan sampai kenyang ya, pagi makan, siang makan, malam sampai gitu. Masih banyak kita kirim ke keluarga kita. Besoknya lagi, Bu, kami juga jualan kue. Udah, saya bilang yang ada di rumah itu kirim aja ke sini. Tuhan tuh, kenapa? Untuk diceritakan buat saudara, untuk diceritakan kepada gereja-gereja lain di seluruh Indonesia, ya bahkan dunia gitu. Bahwa Tuhan saya, Tuhan yang hebat. Waktu saya berdoa dari umur 4 tahun gitu, itu ditampung, terus ditampung, terus. Memang ada yang mujizat terjadi seketika, tapi percayalah, ketika Anda sudah masuk dalam koneksivitas dengan Tuhan, maka Dia akan tampung itu. When you need it, ketika Anda perlu itu, Anda dapatkan itu. Jadi nggak ada Anda kekurangan. Jadi nafas terengah-engah jadi orang Kristen. Terus kita lihat Pak siapa namanya nih, Mariadi siapa? Niko Mariadi nih ya. Saya nggak pernah lihat gitu. Ada di mana dia, di rumah sakit? Kenapa kekurangan oksigen? Kan mungkin terlalu banyak nyanyi. Nggak ada lah. Atau pemain drum gitu ya. Terus saya diteleponin, ini Pak pemain drum, tangannya mungkin karena sudah bertahun-tahun ya Pak, makin tipis tuh tangan. Nggak ada, betul nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Selalu Dia berikan. Pemeliharaan Tuhan itu hebat ya. Ini teman saya ini yang lagi liatin saya dengan terpesona ini gitu. Dia selalu bilang, aduh Om Yohan, aku belajar dari Om Yohan. Padahal umur kita cuma beda 5 tahun, saudara. 4 tahun, 5 tahun. Dia panggil saya Om. Hampir saya panggil dia Opung gitu, saudara. Tapi dia bilang, waduh, Om saya ikutin Om Yohan lama. Dan aku lihat memang di luar dan di dalam ya, dan di keseharian dia lihat itu mujizat, aku lihat dengan nyata ya. Dan dia suka bilang, bener, dia dulu lama di minyak, saudara ya. Dan pada akhirnya Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan. Ini orang juga yang memberkati saya dengan cincin. Dengan cincin, saudara. Saya sumbang itu 50 juta ya. Saya pikir saya akan bayar sampai bulan Desember. Ya tiba-tiba dia berdiri dan dia peluk saya, Om Yohan. Karena saya pikir wah aku kasih 50 juta mungkin dia mau nitip gitu. Bagaimana dengan hidup saya gitu. Itu otak saya Pak dulu gitu. Nyata dia bisik, Pak Yohan, luar biasa khotbahnya. Terus saya bilang, cepatlah minta ongkos. Oke lah, cepatlah. Cepat. Dia bilang, Om Yohan, saya ketua pembangunan dari gereja itu. Saya nggak kenal dia. Dia kenal saya. Ini Om Yohan, karena saya ketua pembangunan, saya ditemplak oleh Tuhan. Om Yohan orang luar bisa sumbang 50 juta. Aku ketua pembangunan. Jadi begini Om Yohan, jual cincin ini. Saya beli cincin ini 50 juta, bisa sama. Soalnya saya nggak tahu. Bisa kan saya bilang saya mau sumbang 5 juta. Memang dari hati saya 5 juta. Tapi ketika keluar 50 saya juga nggak bisa tarik itu kata-kata kan udah di udara sudah. Sekali di udara tetap di udara kan. Semboyan TVRI kan begitu. Jadi waktu dia bilang, aduh Om Yohan luar biasa. Ini Om, jual Om berlian saya 50 juta. Tapi Om nggak jual juga nggak apa-apa. Tadi saya mau bilang tolak dalam nama Yesus untuk tidak dijual, harus dijual. Saya jual kemana-mana, Pak, ditawarnya emang keliwatan ya. 18 juta, terus berapa lagi Ben? 20, 23 gitu. Terus Pak De ditawar segitu lagi, susah kan waktu itu. Nah ya udahlah, begitu saya mau jual, udah mau bilang, udahlah Ben, jual aja lah. Saya mau 50, sekarang dapat 20 kan. Ya saya cuma sumbang 30 gitu. Tapi Tuhan tahu hati. Ya pergumulan itu dia tahu. Tiba-tiba dia bilang, Om Yohan, Bu Sri, saya lampirkan suratnya. Nah itu penting. Jual tanah, jual rumah, kalau nggak ada suratnya turun drastis. Jual jam tangan, apapun sekarang juga begitu. Emas begitu. Terus ditulis di bawahnya luar biasa. Kalau kembali potong 15%. Oh 7,5 juta kan? Betul nggak? Ya? 50 dan 15 7,5. Waduh. Belinya di mana? BSD. BSD lagi sudah. Sampai di sana potong nggak pakai basa-basi. Oh iya. Cuman yang dia heran, kenapa ini cincin pindah tangan gitu loh. Itu aja mungkin kan. Ini kayaknya yang beli bapak itu. Kenapa jadi pindah ke bapak ini gitu loh ya. Ternyata saya cuma rugi 7,5. Saya sumbang itu 42,5 juta. Selesai, habis dia di BSD, malamnya kita pelayanan, ya kan?
hebatnya Tuhan persis precisely. Anda boleh percaya nggak percaya. Yang nggak percaya jangan jadi orang Kristen. Saudara, saya dapat persembahan 7,5 juta. Saya bilang, kau hebat, kau luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, jadi no breath is lost. Nggak ada satupun nafas, tenaga yang membuat Anda hilang karena berdoa. Yang kedua, coba Anda lihat dalam kebenaran firman Tuhan, Ayub 9 ayat 19. Ternyata ini semua tertulis ya. Coba Anda baca sama-sama Ayub 9 ayat 19, 1, 2, 3. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Coba baca satu ayat lagi, Pengkhotbah 10 ayat 10. Yuk, mari baca bersama-sama. Pengkhotbah 10 ayat 10, 1, 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi yang kedua, ketika Anda hidup dalam doa, Anda tidak akan pernah kehilangan tenaga, Pak. Halo, capek gue nih. Itu munafik. Orang yang munafik, saya berani katakan ketika Anda berdoa, terus Anda bilang capek nih, munafik. Anda pembohong besar. Karena Alkitab menulis justru, jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Ketika Anda serahkan dan berikan kepada dia untuk Tuhan dan pekerjaannya, enggak ada satupun tenaga yang hilang daripada. Amin, sah. Oh, kenapa jadi bongkok, Bu? Ya karena doa melulu nih. Kok jidat jadi hitam begitu, ya kan? Waduh, ya. Kalau pemimpin pujian singer di sini semua jidatnya hitam, sudah. Terus orang tanya, waduh kenapa? Ya karena diasah gitu. Ya, enggak. Kekristenan nggak kenal itu, betul nggak? Ya, saya jidat saya sampai ke bawah, bahkan di ubin, nggak ada hitam. Saya nggak pernah dibilang orang, waduh bapak jidatnya hitam banyak doa, enggak. Mungkin orang-orang bilang, Pak itu kena areng kali ya Pak ya, gitu, atau Pak enggak. Ya biasa aja. Bahkan Yesus katakan kalau engkau berpuasa jangan memperlihatkan dirimu seperti orang yang kelihatannya capek, gitu, betul nggak? Capek. Enggak. Saya orang biar nggak ada uang, nggak ada apa ya, saya nggak bilang rezeki atau enggak. Kalau nggak ada duit gitu sama sekali, Anda pikir saya berduit terus? Enggak lah, banyak kali juga nggak ada duit, 1 sen pun, 1 perak pun. Saya khotbah begini banyak orang nggak percaya, tapi istri saya percaya. Kenapa dia tahu? Dia tahu banget. Kalau dia, Pak, kan kamu tahu mah. Orang yang kedua yang tahu pasti adalah ini, karena dia pegang tabungan saya. Dia tidak pernah pegang deposito saya karena dia tuh emang nggak ada. Pernah nggak? Kamu tinggal berapa tahun di rumah saya? Pernah cek deposito saya? Nggak ada, nggak bakal ada, percuma. Jadi nggak ada satupun petugas pajak datang ke saya, emang nggak ada, saudara. Kata yang 1M, 2M, nggak ada. Tapi hebatnya, bukan saya mau sombong, cukup. Itu hebatnya Tuhan. Saya nggak pernah bergerak di valuta asing, emang nggak ada. Lokalnya aja nggak ada, apalagi asingnya gitu loh. Lokalnya aja suka nggak ada. Kadang di tabungan saya ini jujur kamu, ada berapa kadang-kadang? 23 rupiah. Ya di atas ya, terus? 2000. Terus? Sering dia lihat begitu. Cuman dia jadi saksi kan. Iya Pak D. Kadang-kadang apa kelebihan atau kredit pagu limit yang melebihi berapa, kadang-kadang melebihinya 20-an juta. Terus colek saya, Pak De, udah bahaya. Kenapa? Saya cuma punya kartu kredit saya berapa? 21, 8 apa? Berapa? Hah? One and only, satu aja. Udah satu aja. Dulu saya punya banyak saudara, 17, 16. Sekarang saya bilang sama Tuhan, udah satu aja. Tapi hebatnya mau 20, 1 cukup aja, sama aja. Cukup aja. Itu Tuhan benar-benar. Kalau saya mau cerita, orang-orang akan bilang nggak percaya gue, ya gue yang alamin gitu, ya. Gue harus percaya, ya. Kadang kita pergi buat Natal aja untuk bayar, saya minus berapa waktu itu? 88 juta mau bayar Natal. Terus saya bilang, berdiri kita bayar Natal bisa kok. Kok bisa dari mana? Sampai 2 anak saya sampai, Bapak,
Itu kurang berapa? 80 berapa? 88 juta. Terus papa mau kasih DP berapa? 75 juta. Nggak masuk akal. Terus saya persis kayak mama saya. Karena saya nonton mama saya. Mama saya cuma bilang, yang mau aja. Asal punya mau aja. Soal mujizat, nah saya bukan perbaiki. Saya punya kata begini, kalau Tuhan jalan dulu. Nah, nah yang begitu tuh jadi tua. GSJS 2 malam. Nggak ada perubahan. Jangan. Jalan aja. Saya jalan aja. Ya. Terus saya bilang sama kamu bilang apa? Saya bilang apa? Bilang sama itu bang tambahin limit. Kayak saya punya itu bang. Kan katanya iman, betul nggak? Ya kan? Katanya apa namanya? Berbuat, berkata-kata kan gitu. Saya utus dia, coba tambahin. Pasti bisa. Ini buat ulang tahun Tuhan, pasti bisa. Dia jalan. Bagi saya gini, yang malu kan dia. Terus ditambahin nggak? 88 hilang, tambah lagi 75. Berarti berapa itu? 160 juta, ditambahin 170 juta. Kaget juga, saya yang punya iman saya kaget. Saya lihat mukanya dari jauh. Gimana men? Ditambahin Pak deh. Kalau kita udah ditambahin, bahasa kita udah nggak jelas. Udah jalan. Kenapa adik kandung saya nih? Ini adik kandung nih. Ini jangan lihat ini Kak. Ini udah ini adiknya bisa papa saya, adiknya papa. Ini. Dia bilang hidup saya kayak apa? Dijauhkan dari Tuhan ya untuk kesombong apa? Dongeng. Nah dia lihat gitu. Dalam hati saya jangan lo, gua aja juga. Kadang-kadang pecah loh, pembuluh darah bisa begitu. Bayangin anak 2, istri, pembantu 2, sopir, anehnya gitu, nggak punya gaji apa-apa, cukup. Perlu. Ini yang kita kencengin. Nama duduk situ. Jangan terlalu banyak nonton drakor. Drakor nggak akan mengangkat taraf hidupmu. Ya kalau pandang wajahmu, perbesar itunya. Masa dia nggak kasihan, betul nggak? Saya datang ke ibu saya aja dulu, aku nggak ada duit, nggak bisa bayar listrik, air, telepon. Mama saya langsung nangis. Ini mama ke kamar, mama lihat emas mama gitu. Itu cuma ibu loh. Maksudnya kata cuma dibandingkan dengan Tuhan yang buat saya. Oh, mama saya selalu bilang, fight di situ. 4 jam 15 menit. Saya pikir saya keluar nih malah pengkor gitu. Enggak. Karena apa? Enggak ada tenaga yang hilang, enggak ada. Diganti. Pagi-pagi keluar awet muda gitu. Bangun wajah putih. Ternyata pakai bedak, saudara gitu. Jadi dengar baik. Dibayar itu, ya, kan? Dibayar. Dan saya mau bersaksi hari ini, bersih sekarang. Dari target itu yang harus kita bayar. Ini bulan Oktober, bersih. Nggak ada 1 sen pun yang nggak dibayar. Sampai saya bilang, hebat itu. Dia yang hebat. Saya pikir saya mau jual mobil. Saya mau jual rumah, sudah. Istri saya mungkin liatin saya gini, kok urusan Natal jadi jual-jual rumah gitu. Mungkin, cuma dia nggak mau ngomong aja. Cuma dia suka liatin saya gitu. Kamu yakin jual rumah? Ya waktu Tuhan ngomong sama saya sih yakin. Tapi hari-hari ini sih kurang yakin gitu. Saya mau tinggal di mana? Terus aku percaya kamu hamba Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kamu pasti terlaksana. Saya bilang amin. Siap-siap ya mah nggak punya rumah. Ya pasti. Yesus aja bisa tinggal di kandang, apalagi kita nggak mungkin. Dan saya lihat bener rumahnya bertahan ya. Ada aja orang tuh ya memberkati, ada aja. Saya yakin bukan orang itu pelit. Dia masuk 9 besar terpelit di Indonesia. Tapi dia bisa ya, Pak Johan ya, tiba-tiba Pak boleh nggak ibu saya ulang tahun, Bapak doa buat dia. Boleh. Saya lihat orang itu ya doa paling ya dalam nama Yesus. Kita mau harapkan apa? Nggak boleh.
Tiba-tiba, makasih ya Pak, Tuhan berkati. Saya juga nggak bilang kurang ajar, enggak. Pulang biasa aja. Tiba-tiba pagi-pagi juga, Bu, Pak, terima kasih ya, ada berkat buat Pak Yohan tuh. Kan buat nama-namain aja sampai selesai. Dan yang terakhir coba Anda lihat di situ bagaimana kuasa doa itu. Coba kita baca Markus 13 ayat 20. Baca sama-sama dan 33. Ayo, 1, 2, 3. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat apa? Waktunya. Hati-hatilah dan apa saudara? Berjaga-jagalah, ayat 33. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Jadi waktu itu urusan Tuhan. So yang ketiga, no time is lost. Oh saya mau nonton dulu, aduh bola, udahlah rekam aja. Ditonton-tonton kalah. Udahlah, ya kan? Nggak ditonton dia menang, ya kan? Kenapa? No time is lost. Anda pergi beribadah di sini nggak ada waktu Anda yang hilang. Nggak. Halo. Kalau kita pergi sama orang bisa, ya. Kadang-kadang kita udah nunggu lama, ya. Saya pernah saya cerita di GSJS. Ditungguin, teman saya bilang besok saya datang, saya akan belikan. Karena dia general manager saya dulu dan dia diberkati, dia punya kapal yacht, dia punya rumah mewah segala macam. Ya dia diberkati luar biasa. Dia tinggal di Pik, dia bilang, Han, gue datang ke lo ya besok jam 12 untuk beli Natal, untuk baju, sepatu, celana, ikat pinggang, kemeja, semuanya yang berhubungan dengan itu. Saya bilang, aduh thank you deh ya. Dasi, jas, kita belian buat lo. Paling juga berapa puluhan juta karena saya tahu dia udah kaya gitu. Oh ya amin, amin. Seneng kan. Jam 12 lo, jangan lupa lo, jam 12. Jam 12 ya, jam 12 lo Han. Jam 12, iya. Han, jangan lupa lo, jam 12 lo. Sore telepon lah, Yurika ketahui dia tahu itu siapa. Terus jangan lupa lo ya, jam 12 lo ya. Iya, doh, ampun dah. Jadi dia janji jam 12, jam 8 saya udah mandi sudah. Rapi, jam 9 kurang udah begini. Keren. Bulak balik. Istri saya lagi nyapu, mau kemana kamu? Itu yang janji sama gue. Oh ya udah. Jam berapa dia? Jam 12, setengah 12. Belum datang dia, belum. Saya sampai bulak balik udah berkeringat. Begitu jam 12 saya keluar, nggak ada. Istri saya tanya, udah datang? Belum. Aduh loh, kayak orang norak loh. Bukan norak, gue persiapan mateng. Jam 1 nggak datang. Jam 2 istri saya bilang, nih udah saya rasem lo makan. Nih apa ikan asin. Orang gue mau ke Plaza Indonesia, nggak ada urusan dengan ikan asin. Udah tungguin. Dia tidur saudara. Lagi susah nih, kita lagi susah. Kita ngomong 25 tahun lalu nih. Lagi susah, ini susah banget. Udah rapi-rapi, udah jadi hamba Tuhan full timer. Tiba-tiba sampai setengah 3, ya udahlah itu ikan asin sama saya rasem. Saya tongkrongin, udah buka baju saudara, pakai celana pendek, tapi masih pakai sepatu. Makan. Setengah 5 sepatu juga buka, kaos kaki buka. Setengah 7, jam 7, ketidur ya. Saudara tahu? Sampai hari ini dia nggak telepon. Gue mau cekek aja tuh dia. Dia kurang ajar banget. Aduh. Tapi satu hari lagi ada pesta, ketemu dari jauh. Hebatnya kayak nggak ada salah dan dosa. Dia ketemu saya, Han, besok gua ke rumah lo. Nggak usah. Dia bilang, nggak usah, udah. Gila lo, waktu gua kehilangan banyak gara-gara lo. Benar nggak? Buat nonton, nongkrong sama istri, jalan-jalan, gila gara-gara lo. Enggak, besok nih, yausu, dia pakai bahasa itu. Yausu, gua yausu. Saya kan nggak tahu yausu itu siapa yausu. Dia bilang yausu, besok kan jam 12. Enggak perlu, lo nggak perlu. Gua udah capek ya, ingat lo ya, capek. Jangan sampai gua kutuk mati lo, jangan sampai ya. Gua masih bayar lo nggak usah jemput gua. Dia benar-benar satu hari datang ke rumah saya. Kenapa? Karena istrinya mau melahirkan. Dan dia ada seorang, waduh, apa sebutnya? Pantas nggak di atas panggung? Apa ya? Tukang main perempuan lah. Karena istri wanitanya itu 1000. Saya kenal dia 1000 wanita. 1000 wanita itu ada tuh lagunya tuh. Persis buat dia.
Siang dia tanpa diizinkan datang ke rumah saya. Han, shalom. Wih, lu udah jadi pendeta besar ya, haleluya ya. Lu mau ngapain, kata istri saya. Lu mau ngapain, lu mau bohongin laki gue lagi. Udah keluar. Terus dia bilang, enggak. Mbak Sri. Dia lempar kayak tas saya segitu. Nah istri saya dilempar itu diem. Ada watak tersendiri, sudah diem. Saya pikir itu tape dulu kan, atau kaset atau buku rohani. Istri saya cepat buka, ternyata di situ ada puluhan juta. Mungkin Tuhan tegur dia, bagus juga. Terus dia bilang, cepat lo pakaian lo yang pakai sepatu jelek aja, pakai baju jelek semua gue traktir, seneng. Udah pulang 6:30 malam, di depan rumah dia anterin saya. Begitu saya mau turun, saya bilang, Tuhan berkati. Tak dulu dia pegang tangan saya, lo doain gue, besok bini gue akan sisar. Cuman kan bahasanya harus dibilang sisar ya. Terus dia bilang, oh ya, ya udah gue doain. Enggak, lo harus spesifik, karena gue tahu banget lo di dalam Tuhan ya. Biar bini gue selamat. Iya pasti selamat. Enggak, doa spesifik. Maksudnya lo tahu gue tukang main perempuan, gue cuman mau supaya dia sehat, selamat, terus nggak ada satupun yang cacat. Jadi saya doain dalam nama Yesus, biar anaknya lahir dengan utuh. Terus dia bilang, bibirnya nggak swing, ya bibirnya nggak swing Tuhan. Terus dia bilang, kuping dua kuping Tuhan, hidung nggak robek, ada apa namanya itu lubangnya, ada lubangnya. Sampai akhirnya matanya dua. Akhirnya saya bilang, lu aja yang doa deh. Sampai takut begitu. Akhirnya saya bilang, dalam nama Yesus. Sekarang saya baru tahu dia memberkati saya gitu. Saya mau katakan, enggak ada yang terhilang. Ketika Anda pergi beribadah, I will say to you, I want to tell you something. Enggak ada waktu yang terhilang. Tuhan catat itu sebagai satu kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo tunduk kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan biarlah anak-anak-Mu yang datang ke sini, tiada satupun nafas yang terhilang dari mereka, tidak ada satupun tenaga yang hilang dari mereka, dan tidak ada satupun waktu yang hilang dari mereka, karena mereka datang ke sini untuk memuliakan Tuhan, berdoa, memohon kepadamu di dalam acara doa malam ini. Kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir tanpa terkecuali. Keluarga inti, keluarga besar mereka, bahkan bisnis usaha mata pencarian pekerjaan, perusahaan perekonomian, kesehatan tubuh, jiwa dan roh mereka, pelayanan mereka, gereja mereka, keuangan finansial mereka Tuhan, bahkan kesehatan mereka, apa saja yang mereka kerjakan memuliakan Tuhan, dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.